teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan bila dilarutkan air menghasilkan ion-ion hidrogen H+. Basa adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air menghasilkan ion-ion hidroksida OH-. Nah, asam dibagi menjadi dua, kuat dan lemah. Asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna atau mudah terurai menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Adapun rumus dari asam kuat yaitu H+ sama dengan A dikali Ma. A di sini sebagai banyaknya H+ yang diikat. Ma di sini sebagai molaritas asam. Adapun asam lemah yaitu asam yang terionisasi sebagian atau sedikit terurai menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Ada rumusnya yaitu H+ akar dari K dikali Ma, atau bisa menggunakan rumus H+ sama dengan alfa dikali Ma. Keterangannya yaitu K keseimbangan asam, Ma molaritas asam, alfa derajat ionisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basa kuat. Ada yang pertama natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH, kalium hidroksida dengan rumus molekul KOH, magnesium hidroksida dengan rumus molekul NgOH2, kalsium hidroksida dengan rumus molekul CaOH2, dan strontium hidroksida dengan rumus molekul SrOH2. Yang pertama, mencari molekul OH sama dengan Mb dikali B, dengan Mb itu adalah molaritas, bisa dicari dengan N per V, di mana N sama dengan mol basa dan V sama dengan volume larutan atau liter. Dan B-nya itu adalah valensi basa. Valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol basa dalam air. Kemudian, jika sudah diketahui, bisa langsung mencari pOH-nya dengan min log molaritas OH-. Jika sudah diketahui, lanjut ke pH-nya sama dengan 14 min pOH. Yang kedua ada basa lemah. Pertama di metilamina dengan rumus molekul CH3,2NH. Lalu metilamina dengan rumus molekul CH3NH2. Etilamina dengan rumus molekul CH3CH2NH2. Trimetilamina dengan rumus molekul CH3,3N. Dan amonia dengan rumus molekul NH3. Pertama mencari molaritas OH- dengan akar Kb dikali Mb, di mana Kb sama dengan tetapan ionisasi basa dan Mb adalah molaritas larutan basa. Jika diketahui derajat ionisasinya, maka bisa dicari dengan rumus alfa dikali Mb. Dengan alfanya itu dicari dengan akar Kb per Mb. Lalu jika sudah diketahui molaritas OH-nya, kita bisa cari pOH-nya dengan rumus min log dikali molaritas OH-nya. Lalu jika sudah diketahui, bisa lanjut ke mencari pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Kemudian adalah teori asam basa berasal. Menurut teori ini, pertama, asam cenderung mendonorkan proton atau H+, yang kemudian nilai dari H+-nya akan berkurang 1 dan juga menjadi basa konjugasi. Lalu yang kedua adalah basa. Kalau basa cenderung menerima proton atau H+, sehingga nilainya dari H+-nya akan bertambah 1 dan berubah menjadi asam konjugasi. Ciri-ciri dari teori ini yang pertama adalah beda 1 untuk nilai protonnya, dan yang kedua adalah jumlah dari proton asamnya lebih besar dari jumlah proton basanya. Untuk contoh yang pertama adalah HCl ditambah H2O setimbang dengan Cl plus H2O+. Di sini HCl bernilai asam karena HCl mendonorkan hanya ke H2O, sehingga H2O menerima proton dari HCl. Dan untuk di sebelah kanannya, pasangan dari HCl yaitu Cl akan berkurang 1 proton sehingga berubah menjadi basa konjugasi. Begitu pula dengan H2O yang merupakan menerima proton sehingga bernilai basa, dan pada sisi sebelah kanan berubah menjadi asam konjugasi. Lalu untuk contoh kedua adalah NH3 ditambah H2O setimbang dengan NH4 plus ditambah OH-nya. NH3 berpasangan dengan NH4 dan H2O berpasangan dengan OH- karena memiliki beda 1 proton. H2O mengirimkan atau mendonorkan protonnya kepada NH3 sehingga dia bernilai asam, dan pada sisi sebelah kanannya berubah menjadi basa konjugasi. Lalu pada NH3 menerima 1 proton sehingga bernilai basa, dan pada sisi sebelah kanannya berubah menjadi asam konjugasi. Dan bagian D tentang
transport air tersebut membuat asam dan basa bereaksi sehingga menghasilkan ikatan kovalent orbital. Selanjutnya ada contoh asam basa menurut garis. Yang pertama, H plus sebagai asam ditambah OH plus sebagai basa menjadi H2O. Yang kedua, H plus sebagai asam ditambah Cn sebagai basa menjadi HCN. Jadi di sini ada asam kuat yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4 dan asam lemahnya HF, HNO2, CH3COOH, H2CO3, H3PO4. Nah, di sini ada contoh soal dari asam kuat. Yang pertama, itu pH dari larutan HCl 0,01 molaritas. Yang pertama-tama kita mencari molaritas H plus dulu dengan cara A dikali Na. A ini dari koefnya HCl. 1 dikali 0,01 sama dengan disederhanakan 0,01 nya menjadi 1 dikali 10 min 2 molaritas. Nah, kemudian mencari pH. Rumusnya min log polaritas H plus. Min log ininya diturunin jadi 10 min 2, hasilnya jadi 2. Adapun contoh soal kedua yaitu hitung pH dari larutan H2SO4 0,01 molaritas. Terus H2SO4 terurai menjadi 2H plus SO4 min 2. Pertama-tama mencari molaritas H plus seperti tadi. Caranya A dikali Ma. A di sini menggunakan OF dari H plus yaitu 2, Ma-nya dari molaritas ini. 2 dikali 0,01 sama dengan 0,02. Kemudian mencari pH-nya min log molaritas H plus. Min log dari 2 ini disederhanakan menjadi 2 dikali 10 min 2. Hasilnya jadi 2 min log 2. Selanjutnya adalah perhitungan untuk asam lemah. Nomor 1 yaitu larutan HNO2 dengan 0,05 m memiliki harga Ka 5 dikali 10⁴ berapakah pH-nya? Yang pertama, Ma-nya di sini dari 0,05 m berubah menjadi 5 dikali 10⁴, lalu Ka-nya dengan dari 5 dikali 10⁴. Yang pertama, untuk mengetahui pH diperlukan H plus molaritas dengan rumus akar Ka dikali Ma. Akar Ka-nya di sini ada 5 dikali 10⁴, lalu dikali 5 pangkat min 10⁴, kemudian diakarkan menjadi 25 dikali 10⁴ yang memiliki hasil 5 dikali 10⁴. Kemudian untuk mengetahui pH-nya dimasukkan ke rumus min log molaritas dari H plus menjadi min log 5 dikali 10⁴ yang memiliki hasil 3 min log 5. Lalu untuk soal kedua adalah larutan cuka dengan CH3COOH memiliki konsentrasi sebesar 0,5 m dengan Ka 1,8 dikali 10⁵. Berapakah nilai dari pH cukanya? Di sini kita pertama mencari dulu H plus dari molaritasnya dengan rumus akar Ka dikali Ma, lalu dimasukkan nilainya yaitu akar 1,8 dikali 10⁵ dikali 5 dikali 10⁻1, lalu menjadi akar 9 dikali 10⁻6 yang setelah diakarkan nilainya adalah 3 dikali 10⁻3. Lalu untuk nilai pH-nya dimasukkan ke rumus pH menjadi 3 dikurang log 3. Di sini harus skala pH berkisaran dari 1 hingga 14. pH 1 dan 6 larutan asam dan kurung nilai pH di bawah 7 menunjukkan sifat asam. pH 7 larutan netral. Konsentrasi ion hidrogen H+. Terus pH 8 larutan basa, semakin tinggi nilai pH semakin kuat basanya. Secara umum semakin rendah nilai pH semakin kuat sifat basanya. Sebaliknya semakin tinggi nilai pH semakin kuat sifat basanya. Terus indikator alami, selain menggunakan kita swabmus untuk melihat sifat asam basa atau netral, juga bisa menggunakan berbagai jenis tanaman seperti asam basa dari kunyit atau indikator alami asam basa wortel. Terus indikator sintesis adalah suatu senyawa kimia buatan manusia. Contohnya seperti indikator sintesis yang umumnya digunakan adalah 1. Phenolphthalein adalah indikator asam basa yang paling umum digunakan. 2. Metilginda adalah indikator asam basa yang berubah warna tergantung pH buatan. 3. Bromotil biru adalah indikator asam basa yang dapat berubah warna tergantung
pH larutan. Yang keempat, fenol merah adalah indikator asam basa yang berubah warna tergantung pH larutannya.